Halo semuanya, sejauh ini kalian kan udah belajar banyak banget nih. Mulai dari apa itu saham, cara kerja saham buat pemula, kenapa harga saham naik turun, sampai bedanya trading dan investasi saham. Kalian juga udah paham soal dividen, capital gain, apa itu IHSG, cara beli saham pertama kali, belajar dari nol buat ngehindarin kesalahan investor pemula, sampai 4 metrik screener saham yang wajib banget dikuasai. Fondasi kalian udah benar-benar kuat. Jadi sekarang, yuk kita naikkan levelnya. Di sesi kali ini, kita bakal membedah cara bikin gaji tambahan tiap tahun, alias cara berburu saham dengan dividen yield tertinggi. Kita akan bahas panduan lengkap untuk mengubah dividen jadi gaji kedua yang bisa diandalkan, dan yang paling asyik, 100% bebas pajak. 17,93%. Coba bayangin angka itu. Ini bukan janji-janji manis dari investasi bodong loh ya. Berdasarkan data CNBC Indonesia, ini adalah angka yield dividen nyata yang dibagikan oleh satu emiten, yaitu Supercrane Mitra Utama atau SKRN di paruh pertama tahun 2025. Coba bayangin kalau uang kalian yang lagi kerja di sana. Nah, ngelihat angka segede itu, pasti muncul satu pertanyaan di kepala kita. Beneran gak sih kita bisa dapat gaji kedua yang konsisten cuma dari pegang saham-saham dividen jumbo? Atau ini cuma mitos belaka? Kabar baiknya, ini bukan mitos. Ini adalah strategi terukur yang bisa banget kita kuasai. Dan di sini saya bakal tunjukin persis gimana data dan riset membuktikan cara kerjanya. Untuk itu, agenda kita hari ini simple aja. 1. Kita kenali kriteria saham dividen jumbo. 2. Deretan saham yield tertinggi. 3. Menghindari jebakan dividen trap. Dan yang keempat, trik dividen bebas pajak. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kriteria saham dividen jumbo. Jadi, membagikan dividen yang gede itu bukan sekedar kebetulan. Menurut kerangka riset dari Universitas Pasundan, profitabilitas itu memang pendorong utama kebijakan dividen. Tapi tunggu dulu, hubungan ini tuh sangat dipengaruhi sama dua hal penting, ukuran perusahaannya dan seberapa besar leverage atau utang mereka. Artinya, perusahaan harus beneran untung, skalanya lumayan besar, dan utangnya harus masuk akal. Dari riset itu, kita bisa tarik 4 fundamental kunci yang wajib banget masuk ke screener saham kalian. Pertama, ROA atau Return on Assets yang tinggi. Ini penting karena nunjukin kalau aset perusahaan benar-benar kerja keras ngehasilin duit. Kedua, cari perusahaan yang ukurannya besar atau udah matang. Kenapa? Karena mereka biasanya udah nggak butuh dana gede-gedean buat ekspansi, jadi duitnya mending dibagikan ke kita-kita ini. Ketiga, free cash flow atau arus kas bebas yang tebal. Dan keempat, leverage atau utangnya wajib rendah. Kalau mau dibikin simpel, ini tuh ibarat pertarungan antara kas lawan utang. Free cash flow yang tinggi itu ibarat garansi uang tunai buat kalian. Ini tanda nyata kalau operasional bisnisnya sehat banget. Di sisi lain, leverage atau utang yang tinggi, wah itu musuh utamanya dividen. Perusahaan dengan utang numpuk pasti bakal lebih mentingin bayar cicilan ke bank dong daripada ngasih dividen ke pemegang saham. Jadi, aturan emasnya, jauhi saham yang utangnya kelewat batas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, deretan saham yield tertinggi di pasar real. Mari kita cek data nyata dari CNBC Indonesia buat paruh pertama 2025 ini, biar makin semangat. SKRN mimpin klasemen di hampir 18%, diikuti sama DMAS di angka 16,48%, terus ada LPPF di 15%-an, sampai raksasa batubara kayak ITMG dan Adero. Angka-angka spektakuler ini bisa kejadian ya, karena saham-saham ini punya arus kas bebas yang emang lagi kuat-kuatnya di periode tersebut. Lanjut ke bagian 3. Ini yang gak kalah krusial, menghindari jebakan dividen trap. Nah, berburu yield gede itu ada risikonya. Namanya jebakan dividen atau dividen trap. Menurut analisis mikir duit, kita harus bisa bedain nih. Turunnya harga saham pas X-date, alias hari pertama orang gak berhak lagi dapat dividen, itu wajar. Itu siklus normal. Yang namanya jebakan dividen asli itu adalah kalau perusahaan tiba-tiba ngasih dividen gila-gilaan, tapi hasil dari jual aset bukan murni dari untung jualan sehari-hari. Begitu duitnya dibagiin habis, harga saham rontok dan susah banget buat balik normal. Karena motor penggerak bisnis utamanya sebenarnya udah nggak sehat. Buat ngakalin penurunan harga biasa saat XD tadi, kita punya 2 strategi nih. Strategi pertama, cicil belinya. Jangan langsung all in. Masukin dulu aja 30-50% modal kalian sebelum X-date buat ngamanin jatah dividen. Terus pas harganya beneran turun di hari X-date, baru deh kalian tembak sisa modalnya di harga bawah. Dengan begini, harga rata-rata beli kalian bakal turun lumayan jauh dan kalian nggak bakal jantungan ngeliat portofolio merah. Strategi kedua, ini khusus buat yang sabarnya setebel tembok. Kalian lewatin aja dividen tahun ini.
Biarin investor lain pada rebutan. Kalian santai aja nunggu sampai X-date tiba dan harganya didiskon gede-gedean. Pas harga udah di bawah banget, baru kalian borong. Tahan sahamnya dan kalian tinggal duduk manis nunggu siklus bagi dividen tahun depan dengan modal beli yang super murah. Bagian keempat alias final step kita, trik dividen bebas pajak. Ini bagian yang paling saya suka. Dividen di Indonesia itu sekarang bisa benar-benar bebas pajak loh. Syarat dari Direktorat Jenderal Pajak tuh nyatanya gampang banget. Kalian cuma perlu investasiin lagi duit dividen itu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya dan ditahan selama 3 tahun pajak. Fleksibel banget kan? Kalian bisa beliin saham lagi, dibeliin emas murni, atau bahkan cuma didiemin di rekening tabungan bank biasa kalian. Itu aja udah dihitung sah secara hukum. Tapi ingat, cuma nginvestasiin aja nggak cukup. Kalian tetap wajib lapor secara online. Gampang kok. Langkah pertama, login ke pajak.go.id dan aktifkan e-reporting investasi. Kedua, setor laporannya sebelum 31 Maret ya, jangan sampai kelewat. Dan langkah ketiga, waktu kalian ngisi SPT tahunan, pastiin nominal dividennya dimasukin ke bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Udah, sesimpel itu. Sekali lagi, ini bukan cuma akal-akalan kita ya. Ditjen Pajak secara resmi udah negasin. Hanya dengan investasi, laporan realisasi investasi, dan lapor di SPT tahunan, dividen yang kita terima bebas pajak. Jadi uang kalian aman, bebas dari potongan, asalkan kalian rajin dan disiplin ngerjain 3 langkah tadi. Nah, sekarang semuanya udah tergabung jadi satu. Kalian udah tahu kan gimana ngincar perusahaan dengan ROA tinggi dan utang rendah, cara nyicil modal buat ngindarin jebakan harga turun, dan trik legal 100% buat bebas pajak. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian mulai ngebuka screener buat nyari saham dengan ROA tinggi hari ini dan jalanin semua trik tadi, kira-kira seberapa gede ya gaji kedua bebas pajak yang bakal masuk ke rekening kalian tahun depan? Menarik buat dicoba kan? Selamat berburu dividen dan sampai jumpa.